Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Mujtahid Albayan dari kelas IAT 2G. Saya akan memaparkan usul fikih, yaitu materi am dan khas untuk memenuhi UAS. Definisi al-am atau umum ialah al-lafzu alladhi yastaghriqu jami'a ma yasluhu lahu bihasabi wad'i wahid. Ini secara bahasa, maksudnya al-am itu yaitu merata, menyeluruh, atau meliputi semuanya, atau biasa kita sebut itu umum. Secara istilah, ialah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum. Ini mencakup seluruh satuan yang pantas untuknya tanpa dibatasi jumlah tertentu. Adapun ciri utama am, ini mencakup seluruh satuan tanpa batas. Yang pertama. Yang kedua, berlaku bagi semua yang masuk cakupannya. Dan ketiga, bersifat merata dan menyeluruh. Selanjutnya, hukumnya berlaku secara qat'i atau pasti itu. Dan yang terakhir, dapat menerima takhsis atau pengkhususan. Ini definisi dari al-am. Setelah itu, lafaz-lafaz yang menunjukkan am. Nah, jadi lafaz-lafaz yang menunjukkan am seperti contoh lafaz kullun atau jami'u itu menunjukkan am atau keseluruhan tadi. Jadi seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 35, potongan ayatnya seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, lafaz kullu di sini maksudnya ialah seluruh, maksudnya yang menunjukkan lafaz am untuk keseluruhan. Berarti setiap kullu nafsin, setiap yang bernafas itu pasti akan merasakan mati. Seperti itu. Itu lafaz kullun. Dan selanjutnya ialah lafaz man atau siapa. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 123, yang artinya itu barang siapa mengerjakan kejahatan maka akan dibalas. May ya'mal su'an yujza. Nah, jadi di sini umum gitu. Bisa maksudnya itu untuk semua orang. Man ya'mal su'an yujza. Jadi barang siapa yang melakukan kejahatan atau keburukan, maka ia akan dapat balasannya. Itu lafaz yang am, yang man. Selanjutnya ialah huruf lafaz ma. Apa saja. Apa yang ada padamu akan habis. Dalam surat, contohnya seperti dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Jadi apa saja yang ada padamu, iku yang fadu pasti bakal habis. Gitu. Jadi apa saja baik dari harta benda ataupun segala sesuatu lah, itu yang ada pada diri kita itu pasti akan habis. Dan wa ma indallahi baq, dan apa saja yang ada pada Allah, yang mempunyai, maksudnya yang dimiliki oleh Allah, itu pasti akan kekal. Ya memang seperti itu. Dan selanjutnya ya lafaz ayyun, yakni mana saja. Seperti dalam surat Al-Isra. Oke, selanjutnya ialah lafaz ayun tadi, mana saja, ya ini penjelasan dari surah Al-Isra ayat 110 dengan nama yang mana saja kamu berdoa. Jadi qulid'ullaha awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nah, di sini kan, maka katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian semua kepada Allah. Maksudnya berdoalah kalian dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Rahman. Nah, terus masa hanya lafaz Allah dan lafaz Rahman. Nah, ini di sini ditambahkan lagi ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi mana saja, maksudnya apa aja gitu lafaz Allah di dalam asmaul husna, baik mau Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu. Jadi boleh berdoa dengan lafaz itu. Nah, selanjutnya isim besertaan dengan al. Nah, di sini isim apa? Ya, ini isim mufrad
yang dimasuki oleh huruf al. Contohnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan segala jenis jual beli, dan tetapi Allah mengharamkan riba gitu. Nah, di sini maksudnya jual beli yang apa? Ya, semua jual beli yang halal gitu. Al-bai'a seperti itu. Selanjutnya ialah lafaz jamak munakaroh, ya ini maksudnya jamak nakiroh. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 38 tentang para pencuri laki-laki dan perempuan yang bagaimana hukumannya gitu. Nah, di sini kan as-sariqu was-sariqatu. Dia kan di situ jamak. Tapi dia itu bersifat umum, baik dia gerombolan laki-laki atau pencuri laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Dan selanjutnya ialah definisi al-khas. Al-khas ialah al-lafzu alladhi yadullu ala ma'nan muayyinin muhaddadin bidzatihi. Nah, untuk secara bahasa, khas itu ya sudah kita tahu juga artinya ialah khusus atau tertentu. Nah, secara istilah ialah lafaz yang menunjukkan makna tertentu yang sudah dibatasi dan dikhususkan, yakni tidak mencakup seluruh satuan melainkan hanya satu, dua, atau beberapa dengan jumlah terbatas. Selanjutnya macam-macam khos ialah mufrad, yakni satu individu, contohnya seperti Muhammadun. Nah, berarti itu kan merujuk pada satu orang yang bernama Muhammad atau Nabi Muhammad. Dan yang kedua ialah tasniyah, tadi tidak mencakup seluruh satuan melainkan satu, dua, atau berapa dengan jumlah terbatas. Nah, tasniyah kan ialah dua, maksudnya berjumlah dua. Al-Qamaron, yakni dua gerhana. Terus selanjutnya yang ketiga ialah jamak terbatas, bilangan tertentu seperti salah satu ayam 3 hari, seperti itu. Dan selanjutnya ialah sifat tertentu. Ini dibatasi sifat atau dengan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya ialah pentakhsisan atau pengkhususan lafaz am. Nah, jadi lafaz am itu bisa ditakhsis. Takhsis adalah mengeluarkan sebagian suatu dari cakupan lafaz am dengan dalil yang lebih khusus. Setelah takhsis, sisa lafaz am tetap berlaku. Nah, jadi seperti itu. Contohnya ialah takhsis oleh Al-Quran. Nah, yang pertama, ayat Al-Quran mengkhususkan ayat Quran yang lain. Dalam contoh surat Al-Baqarah yang ditakhsis oleh surah Al-Ahzab ayat 49 soal masaidah wanita. Dan yang kedua ialah ditaksis oleh hadis, yakni hadis yaitu mentaksis keumuman ayat dalam Al-Quran. Contohnya diriwayatkan para ahli waris, ditaksis hadisnya ialah kami para nabi tidak diwarisi. Dan yang ketiga ialah taksis oleh ijma, kesepakatan ulama untuk mengkhususkan makna am. Contoh keumuman hukum qisas dikecualikan untuk budak milik tuan. Dan keempat ialah taksis oleh qiyas. Analogi mengkhususkan cakupan lafaz am. Contoh, haramnya memakan harta anak yatim dikecualikan jika untuk kebutuhan yang mendesak. Itu. Jadi ini taksis ini hampir mirip seperti nasih mansukh lah, seperti itu. Selanjutnya contoh penerapan am dan khas, yakni contoh lafaz am waqimus sholata. Nah, di sini jadikanlah sholat berlaku bagi seluruh mukmin laki-laki dan perempuan. Ya, seperti itu. Jadi lafaz am di sini itu mencakup untuk mukmin laki-laki dan perempuan untuk diwajibkan mendirikan sholat. Untuk contoh lafaz khasnya yang itu Muhammadun Rasulullah. Lafaz Muhammad adalah utusan Allah. Ini khas karena hanya satu individu atau mufrad tadi itu di situ. Jadi hanya Nabi Muhammad.
di sini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bukan Muhammad yang lain gitu. Terus walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, ini kewajiban haji bagi manusia. Nah, ditakhsislah tadi ini. Hanya bagi yang mampu itu bisa ditaksis. Jadi lafaz am itu juga bisa ditaksis. Dan terus wasariqu wasariqatu faqtu'u. Nah, jadi khosnya ya ini dua jenis yang spesifik, yaitu pencuri laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan tersebut spesifik jenisnya. Dan yang selanjutnya ialah wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ditaksis karena ini sifat Allah. Itu jadi lafaz tam karena bikulli syai'in, kul tadi lafaz kulli syai' segala sesuatu, ya karena Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Terus contoh lafaz khos ialah fasyamu salasati ayyam. Seperti yang tadi, jadi bilangan 1, 2 atau bilangan tertentu yang ada batasannya. Seperti lafaz fasyamu salasati ayyam. Pada lafaz salasati ayyam. Ini perbandingan am dan khos. Ini dalam aspek cakupan. Kalau am itu menyeluruh atau semua satuan, sedangkan khos itu terbatas atau satuan tertentu. Dan untuk sifat penunjukannya itu am berlaku umum dan khos yaitu berlaku khusus atau terbatas. Dan yang ketiga penerimaan taksis. Nah, am itu bisa ditaksis dan sedang khos ya nggak perlu taksis karena udah khusus gitu atau tidak bisa ditaksis gitu loh. Dan untuk kekuatan hukum, untuk am itu qati sebelum taksis, itu pasti sebelum taksis, dan untuk khos itu sudah pasti dan langsung final. Contoh lafaz dari am ini lafaz kul, man, ma, dan ayun dan lain tadi. Dan untuk khos ini nama diri, bilangan atau sifat tertentu. Jadi contohnya nama diri tadi seperti nama Nabi Muhammad, bilangan atau salah satu ayam, dan sifat tertentu yaitu seperti asariq wasariqatu, yaitu maksudnya sifat laki-laki dan perempuannya. Nah, untuk contoh ayatnya tadi aqimus sholata, dan untuk khos yaitu salah satu ayam. Kesimpulannya am dan khos dalam usul fiqih yaitu lafaz am mencakup seluruh satuan tanpa batas, berlaku qat'i, namun bisa dikhususkan atau disaksis oleh dalil Al-Qur'an, hadis, ijma atau qiyas. Dan untuk khos ialah lafaz khusus yang menunjukkan makna tertentu dan terbatas. Hukumnya pasti dan langsung mengikat tanpa perlu ditaksis kembali. Nah, kunci istinbatnya, memahami am dan khos adalah fondasi penting dalam istinbat hukum Islam agar tidak terjadi kesalahan dan dalam membaca dan menerapkan nas Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.